Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hari Raya Pentakosta bahasa Ibraninya adalah Shavuot, arti secara harafiahnya adalah minggu-minggu. Ini adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta raya itu dirayakan 7 minggu, di dalam bahasa Yunaninya Pentakosta berarti ke-50 setelah hari Paskah. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Hari ini kita akan membawakan satu topik, Semangat Pentakosta. Kita akan membacakan firman Tuhan dari 3 bagian, Matius 28 ayat 19-20, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, kemudian dilanjutkan ayat 38-41. Saya bacakan untuk kita semua dari Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dilanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 38-41. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hari Raya Pentakosta bahasa Ibraninya adalah Shavuot, arti secara harafiahnya adalah minggu-minggu. Ini adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta raya itu dirayakan 7 minggu, di dalam bahasa Yunaninya Pentakosta berarti ke-50 setelah hari Paskah. Nah, sebab itu juga dikenal dengan nama hari raya 7 minggu, yakni dari Ulangan 16 ayat 10. Dalam Perjanjian Baru dan oleh orang Kristen, istilah Pentakosta dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus, sebagaimana yang sudah kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-11 tadi. Nah, Pentakosta dari bahasa Yunani Pentekoste, Hemera, artinya adalah hari ke-50.
ya. Hemera itu adalah hari ke-50. Itu adalah hari raya Kristen yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Nah, semangat Pentakosta ini mestinya tidak berhenti di zaman para rasul, namun juga terus berlanjut sampai pada hari ini. Karena esensi peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi satu kali untuk sepanjang zaman sampai kepada kesudahannya. Nah, mari di hari peringatan Pentakosta ini kita mau belajar kembali dua hal yang sangat penting sehingga kita bisa menghayatinya setiap saat. Yang pertama, pentingnya pencurahan Roh Kudus. Murid-murid diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Pengikut Kristus, orang percaya, orang Kristen, murid-murid Tuhan, walaupun berbeda-beda level, namun menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1, semua orang percaya kepenuhan Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus juga menerima karunia Roh Kudus sebagai modal untuk kita melayani. Jadi sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita sudah Tuhan perlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Itu adalah modal bagi kita untuk melayani di mana Tuhan mempercayakan, di mana Tuhan menempatkan kita masing-masing. Nah, terjadi pembaharuan pribadi pewarta Injil. Ketua kelas dari murid-murid Yesus, yakni adalah Petrus, sebelum peristiwa kebangkitan dan Pentakosta, dia adalah seorang yang sangat pengecut. Dia menyangkal Yesus dan bahkan dia mengkhianati Yesus. Namun setelah mengalami perjumpaan secara pribadi pasca kebangkitan Tuhan Yesus, pribadi Petrus diperbaharui total. Bahkan di hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, ini adalah satu kesaksian yang luar biasa dari murid Yesus yang bernama Rasul Petrus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau murid-murid Tuhan diperlengkapi begitu luar biasa, saya yakin setiap diri kita dan sesuai dengan janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita, setiap diri kita juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia khusus untuk pewartaan dan pemberitaan Injil. Dimanapun kita berada, kita dapat menggunakan modal yang sudah Tuhan beri, yakni karunia dan talenta rohani yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, yang kedua, pentingnya pemberitaan Injil. Mewartakan Injil ini adalah amanat agung Tuhan Yesus yang sudah kita baca di dalam Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung adalah suatu tugas atau suatu pesan di dalam bentuk imperatif yang sangat penting. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas setiap orang percaya, tugas saya dan tugas saudara semua. Ketika seseorang merespon kepada Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, artinya seorang jiwa yang sangat berharga sudah dimenangkan di dalam kerajaan Allah. Jadi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan menjadi begitu berharga, dan oleh karena itu tugas kita adalah memenangkan sebanyak mungkin orang yang belum percaya agar menjadi percaya, supaya mereka betul-betul masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kita akan mau melihat perspektif cara pandang juru selamat dengan ahli kimia dan seorang dokter, ya. Dari 3 orang ini kita mau melihat mereka menghitung nilai seorang manusia berapa sih gitu ya, dan siapa yang menilai seorang manusia itu dengan harga yang paling tinggi. Mari kita bandingkan. Berharganya satu jiwa menurut Matius 16 ayat 26, harga dan nilai seorang jiwa itu sebenarnya tidak terkalkulasikan. Namun ada perbedaan harga bila kita mau meninjau, ya, kita bandingkan itu tadi, yakni ahli kimia, dokter, dan menurut Yesus juru selamat kita. Pertama-tama kita mau menghitung harga seorang manusia menurut ahli kimia.
Menurut para ahli kimia, zat-zat yang membentuk tubuh manusia hanyalah bernilai 98 sen dolar ya. Jadi sangat murah sekali ya, hanya 98 sen dolar Amerika Serikat. Dari sudut pandang kimia anorganik, mereka melaporkan bahwa harga tubuh manusia pada saat itu 98 sen dengan catatan jika berat tujuhnya 70 kg, maka 45 kg diantaranya adalah air gratis. Jika tubuh manusia itu dikremasi, maka sisanya adalah setumpuk abu kimia. Unsur karbonnya dinilai sekitar seharga batu bara dan kalsium senilai harga kapur tulis di sekolah, zat besi senilai harga beberapa batang paku. Jadi murah sekali ya saudara, kalau harga seorang manusia itu dihitung menurut ahli kimia. Lalu kita bandingkan dengan menurut dokter ya, terutama dokter bagian bedah. Nah, menurut Dr. Herert, inilah daftar harganya setiap gram seperti yang dilansir di dalam kaskus.co.id 7 tahun yang lalu. Harga hemoglobin itu adalah $285, insulin $47,50, empedu seharga $12, asetat kinase seharga $8.860, bradignin seharga $12.000. Ini harga yang mengejutkan. Ada 2 jenis hormon wanita. Prolaktin seharga $17.500.000. Masih lanjutannya, setelah dihitung secara proporsional, maka harga tubuh manusia setiap gramnya adalah $245,54. Dengan demikian, maka setiap orang dengan berat 60 kg berharga lebih dari 14 juta US dollar. Dan harga perempuan lebih mahal karena ada harga hormonnya yang tadi lebih mahal ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah harga organ tubuh ya. Nah, kita melihat per item ya, harga organ tubuh. Organ tubuh manusia setelah meninggal ternyata masih berharga kalau dipretelin ya, kalau dicopot satu persatu untuk operasi dan sebagainya. Tulang belakang digunakan untuk menguji ortopedik implants, harganya adalah $900. Tangan digunakan untuk mempelajari operasi susah seperti keyhole surgery, harga tangan adalah $385, dan bahu harganya adalah $500. Kornea mata untuk transplantasi harganya $6.000 per pasang. Ginjal untuk belajar teknik pembedahan harganya adalah $300-500. Kepala digunakan untuk latihan dan pembelajaran teknik bedah terbaru, harganya adalah $6.000. Otak digunakan oleh para neurosurgeon untuk mempelajari teknik terbaru di dalam pengangkatan tumor dan menangani bedah otak, seharga $600. Lalu lutut digunakan latihan oleh ahli bedah ortopedi seharga $650 per piece, $650 per lutut. Kemudian tendon cocok buat misalnya pemain sepak bola yang terkenal ya, karena tendon terdiri dari orang yang sudah meninggal masih bisa digunakan untuk mengganti tendon orang yang masih hidup, seharga $1.000 per piece. Jadi kalau kita hitung total mungkin bisa lebih dari $1 triliun dengan kemungkinan masih bisa lebih daripada itu kalau menurut hitungan harga seorang manusia menurut dokter bedah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan
harga seorang jiwa manusia menurut seorang juru selamat, yakni Yesus Kristus. Menurut juru selamat dunia, yakni Tuhan Yesus Kristus, harga satu orang gila saja yang sudah dilempar oleh masyarakat, yang sudah menjadi sampah masyarakat, harganya itu lebih berharga daripada sekawanan babi yang tercatat di dalam Matius 8:30 ayat 34. Nah, seandainya kalau kita hitung satu ekor babi itu 2 juta, itu menurut harga mahar perkawinan ya, mahar pernikahan begitu, satu ekor babi 2 juta, kalikan saja 2.000, berarti harga satu orang gila itu lebih berharga daripada 40 miliar rupiah. Nah, itu harga sampah masyarakat ya, harga seorang gila yang sudah dibuang di kuburan. Nah, lalu yang kedua, menurut Tuhan Yesus Kristus, satu jiwa lebih berharga daripada harta seluruh dunia ini. Saudara baca sendiri di dalam Matius 28 ayat 19, bahwa harga jiwa seorang manusia, satu jiwa saja, lebih berharga daripada seisi dunia ini. Ya, tidak terhitung ya, saya nggak bisa menghitungnya. Satu dunia ini berapa sih harganya? Saya nggak mempunyai kemampuan untuk menghitung harga seisi satu dunia, termasuk semua yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga yang sangat meyakinkan adalah juru selamat sendiri, yakni Yesus Kristus, rela mati untuk menebus nyawa manusia yang dia kasihi. Ini lebih-lebih lagi tidak bisa dihitung, karena kita tahu siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi, bagaimana kita mau menghitung harga seorang jiwa, harga seorang manusia menurut juru selamat kita? Saya dan saudara pasti tidak bisa menghitungnya. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidupi kembali semangat Pentakosta yang mula-mula di dalam diri kita, agar kita senantiasa berdaya guna menjadi instrumen berkat di tangan Tuhan. Karena kita tahu harga satu manusia, satu jiwa begitu berharga menurut perhitungan Tuhan Yesus, yakni juru selamat. Kalau Tuhan Yesus saja tidak mau memberitahukan harganya yang begitu mahal, tetapi dia membuktikan harganya yang begitu mahal dengan rela mati bagi kita, apakah kita masih menyaksikan bahwa pemberitaan Injil itu perlu bagi setiap orang yang mendengarkan Injil Tuhan? Apakah kita masih menunda-nunda waktu kita untuk mengasihi sesama kita? Apakah kita masih enggan ketika ada kesempatan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan? Kiranya dengan semangat Pentakosta yang diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan, kita tak henti-hentinya berkarya bagi Tuhan. Apapun dan dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita tetap semangat berjuang memuliakan Tuhan melalui modal yang sudah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat Pentakosta. Shalom.